Halo Daders, welcome back to my channel Mirza Kaiza. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, ini video spesial banget lah ya kan, karena di sini gua bakal menjawab pertanyaan dari kalian semua yang sering tanyain, "Bang, kira-kira handphone Android apa yang recommended buat live streaming game? Tapi harganya ini yang sedang-sedang aja deh, Bang. Yang harganya ini masih di bawah 5 jutaan." Nah, di video kali ini gue punya jawabannya cuy, ya kan. Ya, ini menjawab semua pertanyaan kalian yang gue ini sebelumnya pesimis juga ya. Ada nggak sih handphone Android yang masih recommended buat live streaming game? Sedangkan kita tahu gosipnya ya, sedangkan kita tahu faktanya, bukan gosipnya juga fakta ya. Kalau misalkan handphone Android itu, kalau misalnya dipakai pen live streaming game, itu wajib masih ada slot audio jacknya. Demi mempertahankan yang namanya suara biar nggak delay, suara internalnya biar nggak delay. Apalagi buat kalian para player PUBG gitu cuy. Player ML pun sebenarnya wajib-wajib aja ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang memang detail banget pengen ngedengerin kayak suara instruksi dari teman, kayak misalkan ya clear LAN terus atau misalkan suruh backup ataupun kayak gimana ya, suara internal itu nggak boleh yang namanya delay di saat kita live streaming game. So di video kali ini gue bakal bahas salah satu handphone recommended buat kalian semua yang pengen dipakai untuk live streaming game, yaitu dari Realme nih cuy. Nah, si Realme ini dia ini masih punya slot audio jack yang benar-benar sangat recommended banget buat dipakai live streaming game. Dan perkenalkan buat kalian semua, Realme 10 Pro 5G. Oke, banyak banget yang bakal gua bahas dari si Realme 10 Pro ini. Salah satunya ya tadi dari masalah slot audio jack, tapi banyak faktor-faktor lain yang mendukung kalian buat enak banget dipakai buat main game ataupun dipakai buat live streaming. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama yang kita bakal bahas. Itu dari masalah segi handlingnya cuy. Nah, untuk kalian para player PUBG ataupun player Mobile Legends, handling itu menurut gua sangat penting banget ya. Demi kenyamanan kalian di saat kalian nanti memegang game dipakai buat live streaming ataupun dipakai buat main game itu tersendiri cuy. Nah, handlingnya sendiri karena dia ini sudah nggak kotak kayak berbentuk iPhone, menurut gue handlingnya ini sangat enak banget dan gak licin. Apalagi dari case belakangnya ini dia kayak terbuat dari karbon kayak gitu, yang ngebuat ini nggak slip, nggak licin kayak gitu. Ya beda banget kalau misalkan kayak di saat gua pakai kayak handphone yang sudah berbahan kaca, itu kadang suka licin dan kadang suka kayak nempel gitu keringetnya. Tapi ini cuy, ini enak banget karena di belakangnya ini dia ini sudah di kayak bahannya untuk kayak karbon gitu. Jadi dia ini nggak mudah slip di tangan kalian. Oke, selanjutnya kita bakal bahas touch sensitivity untuk Realme 10 Pro ini. Kayak gimana sih untuk masalah touch sensitivity-nya? Nah, di sini dia ini punya fitur yang menarik di bagian mode gamingnya. So di saat kita ngebuka game di dalam handphone ini cuy, nah di sana tuh kita tinggal geser aja kayak ada panel edge kayak gitu. Di sana ada fitur gamingnya. Di fitur gaming kita bisa meningkatkan dari segi FPS-nya, dari segi refresh rate-nya cuy. Dan juga kita bisa meningkatkan yang namanya kontrol akurasi di bagian touch sensitivity-nya nih. Nah, kalau misalkan kalian kayak ngerasa touch sensitivity-nya kurang oke, kalian bisa mengaktifin langsung touch sensitivity-nya. So far selama dipakai sama gue ini dipakai buat main game Mobile Legends yang butuh pergerakan hero-hero yang cepet nih, kayak misalkan gue pakai Amon, dipakai buat Gusion, Hayabusa. Touch sensitivity-nya menurut gue udah akurat nih. Meskipun ya memang tidak seakurat handphone iPhone ya, itu beda banget lah. Tapi menurut gue ini udah cukup ya, apalagi dia ini layarnya kan masih IPS. Nah, di layar IPS ini tuh kadang touch sensitivity-nya kan agak sedikit kayak miss kayak gitu. Nah, tapi di Realme 10 Pro ini karena ada fitur yang namanya peningkatan akurasi dari masalah touch-nya, dia ini bisa ngebantu untuk touch sensitivity-nya biar lebih licin lagi cuy. So selanjutnya kita bakal bahas untuk masalah grafik. Nah, si Realme 10 Pro ini dibekali sama LCD-nya yang masih IPS. Tapi nggak usah khawatir sih untuk masalah IPS, karena untuk handphone yang masih dibekali IPS biasanya baterainya ini lebih awet. Nah, meskipun ini masih IPS, tapi di layarnya itu sudah support di 120 Hz. So jadi saat kalian bermain PUBG, kalian udah bisa unlock 90 fps. Ataupun nih kalian pakai buat Mobile Legends, itu sudah bisa refresh rate yang ultra. So jadi pergerakan hero-hero kalian ataupun pergerakan game kalian itu bakal jauh lebih smooth lagi cuy. Nah, selanjutnya kita bahas untuk FPS-nya nih. Tadi kita ngomong juga kalau misalkan si handphone ini sudah ada support di 120 Hz, otomatis si FPS-nya pun bakal nge-unlock ya. Kayak PUBG di 90 fps, dari si Mobile Legends itu bisa di ultra. Nah, FPS-nya sendiri menurut gue ini dia ini drop frame-nya agak lumayan, gak terlalu parah sih. Nah, kebetulan banget sih handphone ini belum terlalu banyak diisi sama gua aplikasi. Nggak tahu ya kalau misalkan kayak sudah banyak sampah ataupun banyak aplikasi, apakah dia drop-in apa enggak. Tapi so far selama
penggunaan gua nih selama 1 bulan, gua nggak ngerasain yang namanya drop framing ataupun kayak kepanasan kayak gitu. Ya kalau misalnya panas kan biasanya drop framing nih. Nah tapi isu panas dari Realme 10 Pro ini masih bisa ditolerir lah. Normal-normal, anget-anget tai kucing kayak gitu masih oke sih. Dan drop framingnya pun juga nggak terlalu fatal banget. Apalagi di sini gua tarik kanan semua untuk grafik Mobile Legends cuy. So selanjutnya kita ngobrol untuk masalah jaringannya nih cuy ya. Untuk masalah jaringannya dia ini sudah dibekali dengan WiFi generasi terbaru yang dimana kalau misalkan kita konekkan ke dalam WiFi 5G ini koneksinya benar-benar sangat stabil nih. Nih ya kan, kalau misalkan gue dipakai Mobile Legends itu pingnya bisa sampai di 9 ms dan gak gimana GG-nya cuy. Kalau misalkan ping 9 ms nih, gue mau pakai hero apapun yang butuh pergerakan lincah ataupun perlu pergerakan yang roamingnya lebih kencang nih. Nah di ping 9 ms ini ngebuat gue ini nyaman banget dipakai buat main game. Apalagi kalau misalkan kalian bermain PUBG nih cuy, kalau misalkan kalian nembak duluan, kalau ping kalian bagus, itu pasti sih peluru kalian bakal lebih nyampe di musuh lebih awal kayak gitu cuy. Keren parah ya. So selanjutnya udah masalah si jaringan selulernya ini sudah support dengan 5G, cuman sayang banget di kota gue ini di Bandung belum ada 5G-nya. Kalau misalkan kalian di kota besar kayak di Jakarta ya 5G udah ada dan itu sangat membantu banget kalau misalkan kalian dipakai buat main game secara menggunakan jaringan seluler. Selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk ketahanan baterainya. Untuk baterainya sendiri di sini oke parah cuy. Dia ini dibekali dengan baterai di 5000 mAh. So jadi di saat gue live streaming ya, apalagi kalau misalkan ini kan handphonenya nggak support mAh nih cuy ya. Nah otomatis dia ini nggak akan bisa ngecas karena dia ini hanya satu port Type C ya. Kalau misalkan handphone Android kan rata-rata memang nggak ada bawaan konektor Type C yang bisa sambil ngecas ya, kecuali ROG karena dia punya 2 koneksi Type C. Nah dengan baterai 5000 mAh gue bisa jamin kalian bisa live streaming menggunakan si handphone ini lebih dari 4 jam sampai dengan 5 jam. Menurut gue itu udah sangat cukup banget kalau misalkan kalian rutin live streaming sehari 5 jam 4 jam itu viewers kalian bisa makin bertambah ya. Dan menurut gue ini sangat recommended banget kalau misalkan kalian live streaming nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar, dan ideal banget kalau misalkan kalian live streaming di 4 sampai dengan 5 jam aja cuy. Nah tadi kita bahas untuk kayak support mHale ataupun enggak. Si handphone Realme ini memang tidak support mHale. Nah di sini gue bakal jelasin nih kira-kira support mHale atau non mHale tuh kayak gimana sih. Nah jadi kalau misalkan handphone yang support mHale itu dia ini bisa colok dengan pakai kabel Type C to HDMI. Contoh handphonenya apa sih, kita langsung to the point aja. Yaitu kalau misalkan kalian tahu Samsung Series S, dia tuh sudah support mHale. Lalu ada handphone ROG, dia pun sudah support mHale. Huawei, dia pun juga sudah support mHale. Dan hanya 3 varian itu aja yang di Indonesia yang sudah support mHale. Di sini juga gue ada handphone Samsung, di sini menggunakan Samsung S22. Di sini udah support mHale. Nah, di saat kita menggunakan live streaming, ya memang di sini dia ini udah nggak ada slot audio jack. Nah, tapi kelebihan si handphone support mHale, di saat kita menyolokkan Type C to HDMI, dia ini sudah include audio internal, tapi tidak termasuk juga dengan voice chat. Nah, kalau misalkan handphonenya non support mHale, nah si suara internalnya ini nggak akan masuk lewat si kabel Type C to HDMI-nya. Jadi kalian wajib menggunakan yang namanya slot audio jack-nya nih cuy. Nah, makanya nih buat kalian para live streamer gitu kan, kalau misalkan kalian memilih handphone, ya kalau misalkan kalian punya budget ya pilih handphone yang sudah support mHale seperti ROG, Samsung seri S, seri Note, seri Fold gitu atau Flip. Itu support mHale. Setelah kalian nyolokin si kabel Type C ke HDMI doang, itu sudah masuk ke suara internal. Nah, tapi kalau misalkan kalian handphonenya Xiaomi, Realme gitu kan, terus juga Oppo, Vivo, itu rata-rata mereka belum support mHale. So jadi wajib banget saat kalian pemilihan handphone Android yang bisa dibilang harganya sedang-sedang aja gitu ya, wajib masih yang memiliki slot audio jack untuk mendukung suara internalnya cuy. Nah selanjutnya bakal gua bahas di sini dari fitur-fitur lainnya seperti dari masalah pengecasannya nih. Masalah pengecasannya dia ini GG parah, kenceng banget, cepet banget ya. Jadi harus pakai casan bawaannya. Jadi saat kalian pembelian si Realme 10 ini masih dikasih casan kepala charging sama kabelnya. Nah, itu wajib kalian pakai karena pengecasannya beda banget. Itu pengecasannya cepet banget ya, dari waktu 40 menit kalian dari 0 sampai 100% itu bisa full cuy. Nah terus untuk fitur-fitur lain juga tadi udah gue sebutin bahwa si Realme 10 Pro ini cocok banget dipakai kayak buat live streaming game ya. Karena dari masalah yang pertama ada slot audio jacknya, kedua dia ini masalah grafiknya, aim assist, dan juga masalah baterainya yang tahan. Ini udah cocok parah cuy. Oke, dari tadi gue ngobrolin untuk masalah kelebihannya aja. Nah kira-kira ada masalah kelemahan gak sih? Ya untuk overall kayak buat pakai live streaming game itu kayak masalah kelemahannya nggak terlalu fatal nih, tapi kayak buat kebutuhan sehari-hari ya lumayan kelemahannya ini ada beberapa yang ngebuat gue ini fatal dan kayak dipakai buat daily driver agak malas juga sih. Ini beberapa kelemahannya. Yang pertama, dia ini tidak bisa upload video 4K cuy. Jadi gue ini kan kemarin suka ngupload video quotes, terus kayak video YouTube yang memang filenya ini 4K dan satu file itu bisa beratus mega sampai bergiga. Begitu gue upload ke Reels nih, misalkan gue punya salah satu sampel video yang ini kualitasnya 4K, satu filenya ini cuma 200 mega padahal. Nah gue upload ke Reels
tapi dia ini langsung patah-patah, langsung tidak kayak kurang RAM prosesor kayak gitu. Padahal RAM-nya menurut gue nih oke ya. RAM-nya ini 8 GB dengan internalnya yang gue pilih ini adalah 128. Tapi di saat gue upload video ke Reels ataupun ke YouTube Short, dia ini nggak bisa cuy, ngadat kayak gitu ya. Tapi nggak masalah sih karena itu masih di luar live streaming game. So jadi kalau misalkan kalian mau dipakai buat khusus ngegame aja masih oke sih. Selanjutnya kayak masalah brightness, kayak masalah kecahayaannya kurang terang menurut gua kalau misalnya dipakai buat daily driver. Kalau saat kalian dipakai keluar pakai motor ataupun di bawah sinar terik matahari, kalian buka handphone ini tetap gelap cuy. Jadi penerangannya kurang juga. Ataupun di saat kalian bermain game di luar rumah gitu kan di bawah terik matahari, ya udah itu auto nggak kelihatan. Selanjutnya faktor minor lain yang menurut gue ini agak kurang dari masalah si handphone Realme ini dari color gamutnya yang kurang cuy. Jadi kayak misalkan kalau selama ini kan gue pakai iPhone nih, jadi kayak warna merah ya warna merah, warna biru ya biru, hijau ya hijau. Nah tapi di saat gue menggunakan Realme ini itu ngaco parah. Jadi kayak mesti mesti dikalibrasi lagi dari segi warnanya. Cuma dia ini tidak ada fitur RGB yang bisa kita atur satu persatu. So jadi untuk masalah tone colornya itu sangat ngaco parah. Jadi kalian nggak bisa kayak buat ngedit foto di Realme 10 Pro ini cuy. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi kayak gimana sih si Realme 10 Pro ini tuh rekomendasi nggak sih dipakai buat live streaming game? Jujur aja untuk dipakai buat live streaming game dengan budget harga 4,5 juta sampai dengan 5 juta ya, tergantung masalah storage-nya. Kalau yang 128 itu gua dapat di harga 4,5 juta. Kalau yang storage 256 itu kalau nggak salah harganya di 5,5 jutaan. Menurut gua untuk live streaming game menggunakan handphone Android Realme 10 Pro ini recommended parah. Ya, banyak faktornya tadi bisa kalian cek lagi di video gua di obrolan gua yang pertama. Banyak faktor yang mendukung si handphone ini tuh bisa jadi peneman kalian buat live streaming game, peneman karir kalian dimulai kalian pengen live streaming game, handphone awal kalian. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah bosan pakai handphone ini, kalian bisa ganti ke iPhone. Nah, jadi kalian bisa bertahan lah untuk 1 sampai dengan 2 tahun ke depan menggunakan si Realme 10 Pro ini dipakai buat live streaming game. Dipakai buat main game casual pun juga oke. Cuman ya itu tadi dipakai buat daily driver yang kebutuhannya kayak kerja, apalagi kerjanya di bagian editing, di bagian kayak foto kayak gitu, menurut gue ini sangat kurang banget coy. Nah oke, sekian aja untuk review dari gue ya. Dan tadi juga gue lupa ngasih tahu juga kalau misalnya review ini adalah review yang memang gue khususin buat kalian para live streaming game. Jadi handphone yang memang cocok buat live streaming game atau dipakai buat gaming. Jadi gue nggak peduli dengan masalah perkameranya kayak gimana, gue nggak peduli dengan masalah baterai ataupun yang lain-lainnya. Yang paling pasti handphone ini cocok dipakai buat live streaming game dan itu cocok banget. Oke sih cuy ya. Oke, misalnya itu video dari gue dan jangan lupa dan kesebenarnya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kemudian budiman. See you next video. Bye bye.